Kota Tangerang Selatan sudah menyepakati pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar berlaku mulai Sabtu 18 April mendatang. Sebelum diberlakukan, pemerintah Provinsi Banten akan menyosialisasikan kebijakan PSBB. Saat ini peraturan gubernur sudah disiapkan. Draftnya mengacu pada PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Secara teknis, PSBB di Kabupaten dan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serupa dengan PSBB yang sudah berlaku di Jakarta. Selamat siang Pak Wahidin, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Siang. Selamat siang. Pak Wahidin, jadi saya mau konfirmasi, tanggal 18 itu hanya Kabupaten Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan ya Pak ya? Berarti Serang tidak termasuk ya? Ya, karena sesuai yang kita ajukan memang satu syarat di mana kondisi Tangerang Raya itu tingkat intensitas tinggi karena begitu tajam peningkatan yang terpapar, jadi masuk epicentrum sampai Jakarta. Sementara Banten lainnya itu masih zona hijau dan juga ada zona kuning. Ya, sekarang memang belum membutuhkan PSBB. Saya kira itu pertimbangannya. Karena ada peningkatan yang tajam di Tangerang dan Tangerang Selatan, maka dua kota itu yang diberlakukan PSBB. Lalu bisa dijelaskan Pak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari kegiatan warga di dua kota itu? Dua kota, satu kabupaten, Mbak. Jadi kalau kita lihat ini hampir sama dengan Jakarta, karena berlaku interaksi sosial dan sebagainya kan sama, yang terdampak juga pasti sama. Cuma ada beberapa penekanan di kita, seperti misalnya pembatasan jam operasional. Kalau di Jakarta mungkin jam 6, kalau kita sudah mulai jam 5. Karena pergerakan orang dari Tangerang ke Jakarta itu kan dari jam 5. Terus juga sampai jam 19, kalau di Jakarta jam 6. Jadi mereka pulang sampai di Tangerang itu hanya jam 7. Jadi kita jam 5 sampai jam 7. Terus juga operasional dalam rangka protokol kesehatan di jalan-jalan utama dengan titik-titik, misalnya checkpoint itu ada di tiap kota dan kabupaten. Kalau kita berapa 24 jam, kita sepakat tidak mengikuti pembatasan sosial operasional itu sampai 24 jam. Kalau kendaraan operasional tadi 5 sampai jam 7 sampai 19, tapi kalau untuk kegiatan dalam penanganannya itu sampai 24 jam non-stop. Jadi operasional dilebihkan 1 jam dibanding Jakarta ya Pak. Jika Jakarta jam 6 pagi hingga jam 6 sore, di Banten ini jam 5 pagi hingga jam 7 malam. Iya. Nah, ini banyak warga Tangerang, terutama Tangerang Selatan yang bekerja di Jakarta. Apa langkah pembatasannya dari Pemkot sendiri dan Pemprov sendiri? Kita nanti operasional melalui checkpoint tadi. Jadi daerah-daerah pintu-pintu masuk tertentu bisa saja kita batasi. Karena teknis nanti diatur oleh wali kota dan bupati. Kita pendekatan komprehensif dari peraturan gubernur, nanti kita delegasikan untuk konkretnya untuk fasilitas ada di kota kabupaten. Namun tadi sepakat kita sudah rapatkan bersama bahwa di pintu-pintu keluar atau pintu masuk ini kita akan batasi, baik jumlahnya yang biasanya jalan protokol ini semua bisa lalui, ini kita batasi 4 jalan utama kita bisa kita tutup 2 jalan, yang lainnya baru kita buka. Jadi benar seperti itu nanti Pak, secara teknis. Akan ada checkpoint di beberapa pintu masuk ke Jakarta dari Banten begitu. Bagaimana dengan operasional KRL, Pak Gub? Karena kemarin ini beberapa kepala daerah dari Bogor, Depok dan juga Bekasi ini meminta agar KRL ini ditutup operasionalnya. Bagaimana dengan dari Banten terutama untuk warga Tangerang Selatan yang bekerja di Jakarta? Memang konsep transportasi massal ini menjadi masalah juga di kita. Kalau kita cuma dibatasi dari kapasitas
ini kan terjadi kerumunan di terminal maupun di stasiun. Kayak kemarin terjadi di di Depok maupun di Bogor. Pada waktu rapat dengan DKI kita mengusulkan ya jelas aja ditiadakan atau misalnya ditutup atau sebagai bentuk lain. Karena kalau jawabannya dibuka, walaupun ada pembatasan kapasitas, jumlah orang yang kita kurangi, tetapi orang ini kan bergerombol di daerah-daerah kita. Itu yang saya maksud nanti dalam checkpointnya kita harus tertibkan situ. Kita gunakan protokol kesehatan, kalaupun misalnya masih ada yang beraktivitas yang dilakukan secara tetap, protokol kesehatan, misalnya jangan jaga jarak, harus ada juga sanitarnya dan lain sebagainya. Ini yang tadi juga kita diskusikan. Ya sekarang saya sedang merumuskan. Justru persoalannya di sini kita tadi yang belum ketemu. Bahwasanya bagaimana kereta api ini tahu ibu semuanya tahu bahwa kereta api ini selalu cukup ramai, bertumbuh dan susah untuk menata di dalamnya maupun di luar tubuhnya. Ini jadi problem yang sekarang masih kita diskusikan. Kira itu. Kalau nggak salah di Banten ini hampir 90 titik. Depo ini jalan termasuk kereta api tadi. Jika nanti opsi skenario KRL ini akan ditutup sementara begitu Pak Gub, apa yang menjadi alternatif yang disediakan Pemprov untuk angkutan lainnya? Karena kita tahu masih banyak sektor pengecualian yang masih buka kantornya. Kalau dari Tangerang sih tidak begitu mencolok sebenarnya. Kalau kita justru dari Lebak dan Serang yang begitu banyak penumpang yang sekarang di atas industri. Nah ini mungkin yang perlu kita pertajam karena pergub ini juga memang mempertimbangkan pergub Jakarta yang masih ada persoalan, terutama tadi di kerumunan yang terjadi di beberapa stasiun. Nah oleh karena itu kita berharap di sinilah titik tempat pengendalian dari kita agar orang tidak berkerumun. Kita berangkat tapi dia berkerumun. Kalaupun yang banyak orang yang menunggu di stasiun yang bisa kita kelola sesuai dengan protokol kesehatan. Ini memang yang tadi sudah kita diskusikan dan tentunya model seperti apa, format seperti apa yang berkaitan dengan angkutan kereta api. Tapi kalau angkutan umum lainnya saya kira tidak jauh yang berbeda dengan Jakarta dan itu selama ini juga berjalan normal. Jadi format angkutan umum bagi warga Banten yang masih bekerja di sektor-sektor pengecualian masih terus dicari solusinya begitu ya Pak Gub. Yang terakhir Pak Gub ini khususnya itu kereta api. Kalau yang lain sih kita sudah tidak bisa ketemu. Yang kereta api yang memang ini masih krusial juga untuk kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Pak Gub, yang terakhir ini terkait pekerja harian. Apa saja yang sudah disiapkan untuk para pekerja harian yang terdampak dari PSBB ini nanti? Jabodetabek itu menjadi perhatian dari Presiden, khususnya memberikan sekitar 600.000 pesos oleh Menteri Sosial juga sama. Lalu tenaga kerja yang dirumahkan oleh industri, dan industri kita tidak tutup, Mbak. Industri kita ingatkan untuk perhatian protokol kesehatan boleh tetap berjalan dan juga harus menginformasikan, memberitahukan kepada kita kalau terjadi PHK atau mereka dirumahkan. Dari kota kabupaten juga sama, jadi kalau beberapa sumber dana ini dari provinsi, dari kota kabupaten terhadap yang terdampak ini sudah kita inventarisasi. Untuk Banten sendiri kita sementara datanya 670.000 kepala keluarga, sama dengan 3.600-an jiwa yang harus mendapatkan subsidi atau sosialisasi net. Ini sudah kita ambil langkah-langkah karena satu syarat PSBB adalah adanya kesiapan kita untuk membiayai katakanlah mensubsidi mereka-mereka yang terpapar atau terdampak dalam hal ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Gubernur Banten Wahidin Halim telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Saudara